Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai psikologi industri. Kali ini tema pembahasan kita adalah safety perception and work stress. Ini saya ambil dari buku ILO yang berjudul Workplace Stress: A Collective Challenge. Latar belakang perlunya pembelajaran mengenai work stress adalah lingkungan kerja, kondisi kerja yang buruk berpotensi menjadi penyebab karyawan mudah jatuh sakit, mudah stres, sulit berkonsentrasi, sehingga produktivitas menurun. Bayangkan jika ruangan kerja tidak nyaman, panas, sirkulasi udara kurang memadai, ruangan kerja terlalu padat, lingkungan tidak bersih, berisik, tentu akan berpengaruh pada kenyamanan kerja, yang berujung pada menurunnya produktivitas sehingga hasil akhirnya adalah si karyawan menjadi stres. Apa itu stres terkait pekerjaan? Stres terkait pekerjaan adalah tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan dari karyawan, sehingga hal tersebut menantang kemampuan mereka untuk mengatasinya, tetapi sedikit dukungan dari penyelia dan kolega, sehingga akan muncul yang dinamakan stres. Stres menurut WHO itu ada dari konten pekerjaan dan konteks pekerjaan. Dari isi konten pekerjaan itu terdiri atas 4. Yang pertama, pekerjaan yang monoton, kurang simulasi, tugas tidak berarti, kemudian kurangnya variasi dalam pekerjaan. Yang kedua, beban kerja dan kecepatan kerja yang tidak sesuai dengan speed dari tenaga kerja. Artinya bekerja selalu berada di dalam tekanan. Yang ketiga adalah jam kerja. Biasanya yang menyebabkan orang menjadi stres itu adalah shift kerja yang ketat dan tidak fleksibel, sehingga seseorang yang memiliki keperluan lain, misalnya ada keperluan dari keluarganya atau dia kemungkinan sakit, tetapi karena shift kerja yang tidak fleksibel sehingga mereka tidak bisa izin, dan hal tersebut dapat menyebabkan stres kerja mereka. Yang keempat adalah partisipasi dan kontrol. Biasanya kontrol yang terlalu berlebih dari pihak manajemen dan partisipasi yang kurang dari pihak karyawan ini dapat menyebabkan stres kerja. Sedangkan konteks kerja yang dapat menyebabkan stres itu yang pertama adalah pengembangan karir yang tidak menentu, kemudian promosi yang rendah. Yang ketiga, peran dalam organisasi dari seorang pekerja yang tidak jelas. Keempat, adanya hubungan interpersonal yang kurang baik di antara pekerja. Kelima, adanya budaya organisasi yang buruk yang diakibatkan karena komunikasi yang buruk, kepemimpinan yang buruk, atau pemberlakuan aturan yang buruk. Dan yang keenam adalah keseimbangan pekerjaan dengan kehidupan rumah tangga yang tidak sejalan. Stres ini dari sisi konteks maupun sisi konten ini juga diakui oleh OSHA. Jadi secara konteks maupun secara konten itu selain diakui oleh ILO juga saya ambil dari guidance OSHA. Nah, sedangkan menurut HSE yang dimaksud dengan work stress itu adalah demands. Yang pertama, demands artinya pekerjaan yang terlalu banyak tetapi kurang didukung oleh kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian kontrol. Jadi di sini kontrol yang terlalu banyak menyebabkan seseorang yang bekerja itu tidak dapat melakukan pekerjaannya tanpa ada perintah. Yang ketiga, support. Support yang kurang baik dari sisi manajemen akan menyebabkan juga stres. Yang
keempat itu adalah kurangnya relationship yang baik antar pekerja. Yang kelima, rules yang buruk di tempat kerja atau pilih-pilih kasih untuk penerapan pekerjaan, penerapan perundang-undangan itu juga dapat menyebabkan seseorang menjadi stres. Dan yang terakhir adalah change, di mana di sini dikatakan bahwa kurangnya komunikasi di antara manajemen dan pekerja. Stres dapat diatasi dengan membuat sebuah manajemen stres. Yang pertama, penanganan untuk stres itu tidak dapat dilakukan dengan satu cara penanganan untuk berbagai macam penyebab stres. Yang kedua, kita harus mencari akar penyebab dari stres yang kita hadapi. Kemudian alternatif yang lain adalah kita harus mencoba mencari situasi yang berbeda untuk menghilangkan stres. Dan yang keempat, bisa juga kita melakukan reaksi yang berbeda untuk menangani dari setiap situasi sehingga tidak muncul stres. Nah, ada 5 kategori reaksi dari seorang pekerja ketika dia mendapatkan stres di tempat kerja. Yang pertama adalah dia akan menjadi emosional. Di sini dia akan timbul kekecewaan, agresif, timbul perasaan bersalah. Kemudian juga dari sisi behavior itu bisa menyebabkan kecelakaan. Dari sisi kognitif itu salah dalam mengambil keputusan kerja. Dari sisi fisik, ini biasanya tekanan darah yang menjadi tinggi sehingga orang itu bisa terkena heat stroke dan gejala-gejala penyakit lainnya. Kemudian dari sisi organisasi, biasanya menyebabkan orang tersebut menjadi malas untuk berinteraksi, bekerja, kemudian juga akhirnya menurun produktivitasnya. Nah, bagaimana mengurangi workplace stres di tempat kerja? Yang harus dilakukan oleh manajemen itu yang pertama adalah perlu adanya asuransi yang mengcover mengenai masalah kesehatan. Kemudian perlu juga dibangun komunikasi. Jadi perlu dibangun program komunikasi bagaimana agar karyawan itu dapat mengkomunikasikan apa keinginannya dan manajemen mendengar dan juga membahas apa yang menjadi kendala sehingga hal tersebut dapat dipecahkan dengan baik. Nah, selanjutnya perlu adanya pembagian pekerjaan yang jelas antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau bisa dilakukan open talk antara karyawan dan manajemen untuk membahas permasalahan yang ada di tempat kerja. Kemudian karyawan diberikan kebebasan untuk membicarakan hal apa yang menjadi kendala dia di tempat kerja. Selanjutnya, karyawan juga dapat melakukan olahraga. Jadi dibuatkan acara khusus untuk olahraga atau acara-acara lain yang dapat mereduksi dari stres yang timbul di tempat kerja. Kemudian, karyawan itu dilibatkan dalam pekerjaan, dapat juga diberikan reward ketika dia memberikan kontribusi yang baik. Nah, kemudian peraturan yang ada di tempat kerja itu perlu dipublish dan diperlakukan hal yang sama untuk setiap tenaga kerja. Ini yang sangat perlu. Jadi tidak ada pembeda-bedaan. Nah, kemudian bisa juga dibuatkan satu acara atau satu tempat, satu unit yang khusus disediakan untuk anak-anak pekerja. Sehingga pekerja itu kalau yang awalnya dia akan stres karena memikirkan anaknya tidak ada yang mengasuh atau tidak ada yang mengurusi,
Sehingga kalau disediakan satu program di tempat kerjanya dan dia yakin bahwa anaknya terurus dengan baik, maka hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi tingkat stres dari pekerja. Nah, dan beberapa juga dibiarkan untuk pekerjaan tersebut fleksibel di luar waktu jam pekerjaan. Tetapi kalau untuk yang item terakhir ini, tidak semua bidang pekerjaan dapat diaplikasi. Dan yang terakhir, yang perlu dilakukan oleh setiap individu untuk mengurangi stres itu adalah individu itu harus merespon jika ada stres yang dia dapatkan, kemudian dia dapat membicarakan hal tersebut baik dengan pihak HRD-nya. Kemudian kalau perusahaan itu memiliki satu unit konsultasi, dapat dikonsultasikan, kemudian dapat bekerja dengan lebih rileks dengan ada musik dan lain-lain. Sekian untuk materi workplace stress. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.